Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Minhaj, Al-Ghazali menyebutkan bahwa Adam adalah nabi pilihan yang dicipta Allah dengan tangannya, dan para malaikat disuruh bersujud kepadanya. Tapi hanya karena memakan larangan Allah satu kali, ia langsung diusir dan dinyatakan kepadanya, tidak boleh berdekatan padaku orang yang bermaksiat kepadaku. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat agar mendorong Adam dari langit ke langit sehingga sampailah di bumi. Dan tidak segera diterima penyesalannya sehingga menangis selama 300 tahun dan menanggung berbagai kesusahan dan kelaparan. Kemudian Al-Hasan berkata, sesungguhnya Adam alaihissalam telah menangis selama 300 tahun setelah diturunkan dari surga sehingga mengalir lembah-lembah serondip dari air matanya. Jika kita memohon ampun kepada Allah, bisa dengan cara berdoa langsung meminta ampun, atau dengan cara mengucapkan sesuatu secara berulang-ulang yang disebut dengan zikir. Ada pula dengan cara sholat yang disebut dengan sholat taubat. Sholat taubat minimal 2 rakaat. Boleh dilakukan kapan saja, namun sangat dianjurkan agar melaksanakan sholat taubat setiap hari dengan waktu dan jumlah rakaat yang sama. Misalnya, jika hari ini sholat taubat setelah selesai sholat fardu isya, maka besok-besok juga begitu. Setelah selesai sholat isya, lakukanlah sholat taubat. Cara sholatnya sama dengan cara-cara sholat lainnya. Dengan ruku, sujud, tahiyat, dan lain-lain juga sama. Yang membedakan sholat taubat dengan sholat-sholat yang lain biasanya hanya pada bacaan-bacaan atau amalan-amalan setelah sholatnya selesai. Jika sebelum sholat mau membaca usoli, silakan membaca usoli sunat taubati qira'ataini lillahi ta'ala. Tidak mau membaca usoli juga silakan, karena niat itu ada di hati. Berniat dengan mengucapkannya dalam bahasa apapun juga silakan. Yang harus bahasa Arab itu bacaan-bacaan di dalam sholat. Pada saat melakukan sholat sunat taubat, rakaat 1 setelah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Tapi kalau tidak mau atau tidak hafal surah ini, tidak apa-apa membaca surah-surah yang lain. Yang penting harus ada bacaan surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah bacaan rukun dan syarat wajib dalam sholat. Apabila sholat taubat sudah rampung, silakan memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa selama ini. Misalnya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi janbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau yang menjadikan aku dan aku hambamu, dan aku tetap taat padamu dan mengharap janjimu sekuat tenagaku. Aku berlindung dengan rahmatmu dari bahaya yang Engkau jadikan. Aku mengakui nikmatmu padaku dan mengakui dosa-dosaku. Maka ampunkan bagiku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Atau berdoa dengan doa taubatnya Nabi Adam, yaitu Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri
jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Atau bagus pula berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di bagian akhir video ini, insya Allah akan saya sampaikan bacaan-bacaan selesai sholat taubat supaya kita terhindar dari bala musibah. Kenapa begitu? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah tidaklah mudah, karena Allah sudah memberi peringatan dalam Al-Quran. Surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayutrokoku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, lalu mereka tidak diuji? Juga Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan goncangan. Jadi, apabila kita sudah bertaubat, lalu berusaha terus-menerus meningkatkan keimanan, kita harus waspada terhadap yang namanya ujian dari Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka dengan mengatakan di saat maksiat kita selalu bebas bersukaria, di saat taubat justru kita dapat musibah. Allah memberitahu dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Berikut ini bacaan-bacaan selesai sholat taubat yang memiliki manfaat, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat dan penyesalan kita. Bila sholat taubat setiap hari, kita akan merasa malu untuk berbuat maksiat. Kita tidak mau mempermainkan Allah. Rajin meminta ampun, tapi maksiat lagi. Itu namanya mempermainkan Allah. Kita perlu mencontoh Nabi Nuh. Ia tidak berani melihat ke atas langit selama 40 tahun. Gara-gara pernah ditegur oleh Allah akibat berdoa secara tidak sabar dan ditegur mengenai kelakuan putranya. Nabi Daud setiap akan makan dan minum, ia menangis sambil melihat telapak tangannya, karena menurutnya di kedua telapak tangannya ada bekas-bekas perbuatan dosa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, demi kemuliaan dan kebesaranku, tidak akan aku gabungkan pada hambaku 2 kali takut dan 2 kali manusia. Jika ia takut kepadaku di dunia, aku beri dia aman di akhirat. Tapi jika ia merasa aman dariku di dunia, aku beri ia rasa ketakutan di akhirat. Inilah amalan bacaan sholat taubat yang mampu menghindarkan kita dari musibah di dunia dan menyebabkan mati secara husnul khotimah, mati sebagai orang-orang yang baik, mati sebagai ahlu taubat. Bahkan akibat banyak memohon ampun mendatangkan rezeki yang luas. Inilah amalan selesai sholat taubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim 10 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 10 kali. Astagfirullah innahu kana ghaffara 33 kali. Astagfirullahalazim 33 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu bi janbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta 10 kali.
Rabbana zalamna anfusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 10 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. La haula wa la quwata illa billah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.